Dibawakan tidak sekolah. Oh, pengungsiannya? Oh. Banjir mungkin sudah menyurut, tapi pelajarannya belum. Kalimantan Barat, musim barat 2021. Inilah kondisi daripada Masjid Jami Sultan Hatta Kabupaten Sintang. Sintang banjir, Sekadau banjir. Wilayah lain banjir. Ketapang bagian hulu juga banjir. Banjir sering terjadi, tapi kali ini menggenang lebih tinggi dan cukup lama. Sampai beritanya naik tayang berulang. Di TV nasional, biasanya berita Kalimantan bagian barat ini lewat begitu saja. Gubernur mengusir perwakilan perusahaan sawit jadi trending topik di sosial media dan warung kopi. Pagi Kamis 11 November 2021, saya lewat air baru semata kaki dari lantai. Pulang sudah meninggi. Tingginya mencapai 300 cm di pintu air. Sepasang-pasang biasanya hanya 250 cm. Jadi ngungsi di mana? Ini fungsi Sungai Besar tempat duluannya. Oh, belum. Rumahnya ketahan sini. Yang sekolah deh? Sekolah ditutup. Beberapa keluarga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi. Binatang ternak juga. Wilayah ini memang rentan banjir, rawa rendah, dekat saluran air besar, serta membelakangi danau serapan. Tapi mengapa tahun ini naik tinggi? Ada pernah nggak sebelum tahun ini? Kalau ini Yang naik hujan ini. Ah, iya. Tadi pagi saya lewat tuh masih acap-acap masih semata kaki lah kali ya. Ini dalam di sini kan ini ya. Kalau kas 2-3 putihnya habis kan. Ah, iya. Salon habis kan. Habis. Kalau aku nih subuh udah Video ini viral, buaya masuk rumah. Saya sempat tak yakin kejadiannya di Ketapang, tapi latar suaranya meyakinkan, lengkap dengan selawat tarhim. Belakangan, saya dapat kabar kejadiannya betul-betul di Ketapang. Bahkan betul-betul berada di bagian Ketapang tua. Sekarang kita menyebutnya Kampung Sampit Tebiai Bawan. Catatan George Muller, negosiator Belanda yang pernah datang ke Ketapang pada 1822, mencatat hampir semua wilayah muara sungai Ketapang akan terendam jika pasang datang, termasuk Bengadong atau Kedondong yang berada sekitar 5-7 km dari muara sungai Ketapang. Bandaraya Kedondong adalah kota Ketapang hari ini. Banjir menyebabkan bangunan rumah dibuat tinggi. Juga istana peristirahatan Sultan di Bandaraya Kedondong dibangun dengan pondasi sekitar 28-30 kaki kayu ulin. Kalau betul berarti sekitar 9 meter dari tanah. Banjir juga menyebabkan kampung-kampung di Ketapang selalu memiliki paling tidak 2 area kuburan tua. Ada yang di tepi sungai, tapi ada juga yang terdapat di perbukitan atau di pedalaman, karena yang wafat pada saat banjir tidak dapat dimakamkan di bawah air. Banjir hampir datang tiba selama musim barat. Angin dari benua Asia di barat kepulauan berhembus menuju Australia, bertiup melewati Samudra Hindia sehingga banyak membawa uap air. Bagai pantun singgahlah dia di Kepulauan Melayu, menumpahkan air yang ada di kandung. Itulah musim penghujan. Orang Melayu menyebutnya musim barat. Bila hujan disertai ribut, kita menyebutnya barat tepat. Tapi bukan hanya karena musim barat, juga ada deforestasi. Kalimantan Barat adalah area perkebunan, pertambangan, dan industri yang semuanya bermuara pada satu hal, hutan hilang. Apakah berganti sawit, lubang tambang, atau gundul begitu saja tak jadi soal. Kita bisa menambahkan hal lain, sampah misalnya. Banyak penyebabnya, namun kita bisa pilih yang utama dari alam, musim barat, dari manusia, deforestasi. Yang lain cuma tambahan, tapi bukan saatnya menyalahkan, bukan? Banjir membawa ikan dari lubuk-lubuk jauh di hulu menuju hilir, itu anugerah.
Sebentar lagi puncaknya, saat air benar-benar surut, arus tidak lagi deras. Saat itulah kibaran jala, lemparan mata pancing, pukat di rentang, semarak di bibir arus. Musim ikan mudik, seluang merinsam di tepi lanting Pawan. Selain itu, banjir juga membawa kembali solidaritas kita, penggalangan dana, bantuan lembaga, dan tenaga, semarak. Itu juga anugerah. Sebagai daerah dengan aliran sungai di dekat laut, berawa luas dan tanah berbukit di hulu, Tanah Kayong ini tentu menyimpan luapan air yang bisa segera berubah menjadi genangan lalu banjir. Pulau Delta Pawan masih aman, debit Pawan masih dibagi oleh lebar sungai dan banyaknya danau serta rawa resapan. Tapi apakah selamanya? Mari melihat pelang. Genangan air bertahan lebih dari 3 hari, walau tak lagi masuk ke dalam rumah. Dan berkaca, bukankah 2 tahun lalu kita semua dikejutkan banjir menggenang di rumah-rumah yang selama kita huni belum pernah kebanjiran. Tinggal kepedulian kita untuk menjaga keberadaan danau, rawa resapan, dan memperbaiki ekosistem sepanjang daerah aliran sungai juga kanal. Selebihnya mari berdoa saat barat tepat mampir, air laut sedang surut. Karena kalau keduanya padu, kita mesti bersiap.